Kesadaran Kedao Quan langsung terhanyut oleh Feng Tianxing, seperti selembar kertas kosong. Kemudian, Feng Tianxing menggigit jarinya sendiri dan meneteskan setetes darah ke dahi Kedao Quan. Setelah beberapa saat, Kedao Quan sadar kembali. Tapi kali ini bukan kesadarannya, tapi Feng Tianxing mengendalikannya. Kesadarannya mengamati tubuhnya. Setelah menyita Kedao sebagai boneka, Feng Tianxing meletakkan tangannya di belakang dan memegang pintu sebening kristal di tangannya. Saat ini, perhatian Fight tertuju pada gerbang Fight, menahan serangan Kedan. Tapi dia lalai dengan gerbang kecil ini. Feng Tianxing juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengintip rahasia di dalamnya. Tepatnya, Feng Tianxing sudah mengetahui nilai benda ini. Ini adalah mercusuar. Tepatnya, gerbang kehampaan dapat dibuka secara akurat di dekat keluarga kehampaan, yang disebabkan oleh gerbang sekecil itu. Saya khawatir ketika Fight kendur dalam menyerang, mereka tidak benar-benar menganggur, tetapi mengatur hal-hal penting ini satu persatu untuk memudahkan serangan mereka kali ini. Tampaknya kekosongan masih sulit untuk dihadapi, dan lebih baik dalam menyerang daripada yang saya harapkan. Dengan santai mengantongi pintu kecil, Feng Tianxing menemukan halaman kosong. Mendengarkan raungan yang menghancurkan bumi di luar, dia tetap acuh tak acuh. Dalam pertempuran ini, keluarga Ke harus membayar mahal. Untuk mencapai titik di mana Feng Tianxing mampu membelinya, Chia Feng Tianxing akan mengambil tindakan. Ini adalah garis bawahnya. Tidak apa-apa membantu keluarga Ke, tapi pasti ada manfaatnya yang sangat besar. Alih-alih membuat kesepakatan dengan Kedan dan mereka sekali, biarkan saja. Yang benar-benar dibutuhkan Feng Tianxing adalah pendapatan sumber daya jangka panjang dan berkelanjutan. Dengan bantuan boneka Kedao Quan untuk berbicara, segalanya menjadi lebih mudah. Kedan sudah bermata merah saat ini, dan berkali-kali menghancurkan batang besi Dewa Gunung di tangannya di gerbang kosong, ingin mengalahkan gerbang dan melindungi keselamatan keluarganya. Hanya saja usahanya jarang berhasil. Ledakan. Ada lagi getaran yang menghancurkan bumi, dan Kedan tiba-tiba mundur beberapa langkah, melepaskan gerbang kosong yang telah dijaga selama ini. Kerangka besar ini sudah bobrok, tetapi Fight, yang menghadapinya, cukup cantik saat ini. Dia mengangkat tangannya dan menyekat tubuhnya, dan luka itu dikembalikan ke keadaan semula. Kedan menyerah lebih awal. Kamu tidak bisa bertahan. Kong Kong menyeringai dan langsung meledak. Kechan mengambil alih posisi Kedan dan nyaris tidak bisa menahan serangan Fight. Saat ini, Kedan akhirnya sempat beristirahat sejenak. Melihat ke atas, seluruh gerbang Fight ditutupi dengan bekas luka. Semua jejak yang ditinggalkan oleh batang besi Dewa Gunung di tangannya. Tetapi meskipun demikian, meskipun gerbang Fight telah hancur berkeping-keping, itu masih berjalan utuh, tanpa ada kerusakan. Tidak ada tanda-tanda kerusakan. Feng Tianxing. Temukan dia. Biarkan dia memberitahu lokasi cacat di gerbang Fight. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jangan kembali menemuiku. Semua anggota klan segera cari mereka. Kedan dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika dia menyerang gerbang kehampaan dengan seluruh kekuatannya, kehampaan terus menekannya dan mengganggu rencananya. Memang ada cacat di Fight Gate, tapi dia tidak tahu di mana letak cacatnya. Tak lama setelah Kedan memberi perintah, Kedao Quan tiba-tiba kembali dan langsung datang ke sisi Kedan. Saya bertanya. Cacatnya ada di dalam gerbang kosong. Kedan's pupils closed slightly. Di dalam gerbang kosong? Bukankah ini berarti semua usahanya sebelumnya sia-sia? Dia telah bekerja keras ke arah yang salah begitu lama, menghabiskan begitu banyak energi sihir. Sedikit keputusasaan tiba-tiba muncul di hati Kedan. Di mana itu di dalam? Sekarang Kedan hampir kehabisan kekuatannya. Jika dia ingin menyerang lagi, dia harus menggunakan kekuatan yang lebih kuat dan sarana yang lebih kuat untuk melakukannya. Tapi Kedan tidak lagi punya banyak energi untuk terus disia-siakan. Dia benar-benar tidak punya banyak energi untuk dijelajahi. Pada saat ini, keputusasaan menyebar di hatinya. Kedao Quan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Saudaraku, bantu aku menemukan peluang. Biarkan aku masuk, dan masalahnya akan terpecahkan." Kedao Quan mengajukan diri saat ini. Meski agak keluar jalur, dengan kekuatan Kedao Quan, dia memang bisa melakukan ini. Meski begitu, Kedao Quan kemungkinan besar akan mati di seberang gerbang Fight. Kedan ragu sejenak, lalu mengangguk. Apakah Anda bertanya tentang lokasi tertentu? Jika ada lokasi tertentu, kami akan membantu Anda menemukan peluang. Kedao Quan mengangguk dengan cepat. Di belakang gerbang kehampaan, 3 langkah ke kanan, adalah tempat gerbang kehampaan ditutup. Kedan nodded quickly. Oke, sekarang aku bisa mengayunkan batang besi Dewa Kaisan 3 kali lagi. Aku akan menciptakan peluang untukmu. Meski begitu, Kedan mau tidak mau terus maju. Dalam pertempuran ini, dia harus menunjukkan semua kekuatannya dan menunjukkan kemampuannya yang paling kuat, untuk memberikan kepercayaan diri kepada klan untuk melawan kehampaan. Inilah yang harus dia lakukan sebagai patriark. Kedan selalu berpikir begitu, jadi dia mau tidak mau melangkah maju. Seperti yang diketahui semua orang,
Kedao Kuan saat ini telah dikendalikan oleh Feng Tianxing untuk menjadi boneka. Meski itu adalah serangan utama dalam namanya, tujuan sebenarnya hanya satu, membiarkan Kedan masuk ke gerbang kehampaan. Dengan cara ini, peluang Kedan untuk selamat dari bencana akan langsung hilang, dan dia pasti akan mati. Faktanya, tidak ada cacat nyata di gerbang Void, bahkan jika ada, itu adalah cacat dibandingkan dengan Feng Tianxing. Mereka tidak seperti Feng Tianxing, yang memiliki lautan kesadaran yang sangat besar sebagai pendukung, dan mereka tidak mengendalikan beberapa jalan. Kekuatan. Cacat gerbang Void relatif terhadap Feng Tianxing, bukan terhadap mereka. Ketiga iblis itu siap bertarung, dan Kedao Kuan adalah penyerang utamanya. Posisinya sangat kritis saat ini. Di awal pertempuran, Kedao Kuan langsung melompat, dan dia bergegas ke belakang gerbang kosong dengan seluruh kekuatannya. Hancurkan. Sebuah bola besar tiba-tiba muncul di tangan Kedao Kuan, dan menghantam ke dalam kehampaan. Dan kehampaan itu langsung berubah menjadi perisai, langsung menghalangi serangan Kedao Kuan. Ingin hidup dariku? Bermimpilah. Sementara kehampaan menghentikan Kedao Kuan, tubuhnya yang besar langsung menendang Kedao Kuan ke tanah, dan bila pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari kakinya, menusuk tubuh Kedao Kuan. Saudara laki-laki. Kecan menjadi cemas dalam sekejap. Kedao Kuan tidak memberi mereka waktu tambahan untuk serangan ini, dan langsung bergegas, tidak menyisakan waktu bagi mereka untuk mempersiapkannya. Melihat situasinya tidak baik, Kedan dengan cepat mengayunkan tongkat besi Dewa Gunung dan menyerbu ke depan. Sekarang dia sangat menyesalinya, kenapa dia tidak melakukan langkah pertama tadi. Dengan membanting tongkat di tanah, Kedan berlari melewatinya dalam satu langkah, memberi Kedao Kuan cukup waktu untuk mundur. Tapi Kedao Kuan tidak mempedulikannya, dan sebelum kehampaan bisa bereaksi, dia bergegas maju dan memeluk kehampaan itu dengan erat. Kakak, cepat pergi. Hancurkan gerbang kosong.